Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala. Ba'du. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa program pasca kelas B2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah beberapa waktu semester. Pelaksanaan ujian akhir semester ini tentunya juga harus dipesertakan sebagai sebuah rangkaian yang tidak terpisah, yaitu pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan UAS, ini banyak sekali rekan-rekan yang menanyakan tidak bisa masuk kelas dan segala macamnya. Sebenarnya proses kita di kelas itu harusnya sudah selesai karena di awal perkuliahan kita semua sudah sama-sama masuk ke dalam kelas yang kita kenal dengan istilah Google Classroom. Jadi ketika nanti saudara di tengah-tengah mengganti emailnya, maka itu akan terdeteksi saudara baru masuk ya. Karena itu setiap ada yang di kelas, baik itu kehadiran dan lainnya harap untuk diisi. Karena kehadiran itu terekam dari situ. Nah, teman-teman sekalian, saya mencoba kita melihat ke kelas kita ya. Ke kelas kita. Nah, ini mungkin layarnya sudah terlihat ya. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa pelaksanaan UAS itu sesuatu yang tidak terpisah dari pelaksanaan UTS. UTS kita laksanakan di pertemuan ke-6. Di sini ada tugas UTS ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan, saya ucapkan terima kasih. Tapi bagi yang belum, ini tidak bisa mengirimkan di sini, tapi mengirimkannya di sini ya, tugas UTS bagi yang terlambat. Nah, ini sudah masuk 4 ya, berarti masih banyak teman-teman yang lain. Apa sih tugas UTS? Tugas UTS itu adalah saudara menulis draft jurnal yang telah disepakati judulnya pada kelompok presentasi. Nah, kelompok presentasi bisa kita lihat di tema pertama. Di tema pertama ini bisa kita lihat dan saudara nanti anggota kelas bisa mengklik ini ya. Nama-nama saudara itu nanti ada di sini, silakan diklik saja. Nah, tugas ini karena disampaikan di awal, karena masing-masing karakter kelas ini berbeda, karena dilaksanakan dengan online, maka satu judul ini boleh dilaksanakan berkelompok atau sendiri-sendiri ya. Tapi nama saudara dengan judulnya ini sudah ada. Nah, silakan saudara bisa berkolaborasi atau bisa menulis sendiri-sendiri. Nah, nanti tulisan saudara itu berupa jurnal. Bagaimana jurnal ini sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan. Nanti saudara lihat saja ya pertemuan-pertemuan yang sebelumnya untuk dipahami bagaimana cara kita menulis jurnal. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah mengirimkan jurnalnya atau draftnya pada pelaksanaan UTS yang di sini, ya nanti saya akan menguji Turnitinkan. Nah, setelah uji Turnitin itu ya seperti apa? Misalkan seperti apa namanya? Saya sudah sampaikan ya tentang uji-uji Turnitin itu. Nah, di ujian akhir semester ini nanti saudara kirimkan. Di kelas ini saya pernah melakukan uji Turnitin dan saya serahkan. Nah, ini ya hasil uji artikel. Nah, ini nanti saudara silakan mengirim, nanti akan saya uji. Dan tugas saudara adalah
mengurangi kesamaan kalau memang dianggap kesamaannya itu tinggi, ya, kesamaannya itu tinggi. Kalau memang kesamaannya itu rendah, maka saudara minimal katakanlah 30% itu sudah dianggap baik. Nah, nanti kalimat-kalimat yang sudah diblok ini artinya secara langsung ataupun tidak saudara mencontek, mengcopy paste dari file-file yang sudah ada dalam artikel sebelumnya. Nah, karena itu saudara berkewajiban untuk mengubah kalimat-kalimat ini atau memfrase ya dengan bahasa saudara sehingga nanti keunikannya akan muncul. Nah, itu ya terkait dengan apa namanya UTS. Jadi saudara harus menulis dengan judul yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya saudara bisa saja menguji sendiri atau misalkan berdua atau misalkan ada teman yang sudah punya akun Turnitin, tolong diujikan. Itu silakan saja ya, berkolaborasi. Karena memang satu akun itu kalau yang berbayar nggak mahal lah, paling sekitar 10 atau 20 ribu untuk digunakan secara mandiri. Saudara cari saja di online untuk membeli akun yang berbayar. Nanti sebelum diserahkan, apa yang saya uji dengan yang saudara uji, yaitu biasanya sama. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena yang namanya karya ilmiah dalam menulis itu harus memang tidak boleh memiliki kesamaan dengan yang lainnya. Karenanya itu harus ada novelty. Novelty adalah temuan. Nah, ketika nanti saudara sudah memfrase, sudah merubah, silahkan nanti klik di sini, ya, nilai di sini. Nanti di akun saudara ada file yang saudara kirim dan file itu nanti akan saya periksa sebagai satu nilai dari mata kuliah ini. Syukur-syukur ya mata kuliah ini saudara sudah bisa menulis dalam artikel di jurnal yang selingkung dengan mata disiplin ilmu kita, yaitu pendidikan agama Islam. Dan di sini ya sudah ditenggat di batas waktu sampai dengan 9 Desember ya. 9 Desember jam 23.59. Nah, karena itu harap untuk diperhatikan untuk mengirim artikel di tempat ini. Nah, jika saudara masih mengalami kesulitan, ya saudara bisa bertemu dengan saya di kampus. Yang sebelumnya saudara bisa mengabarkan dulu ketemunya jam berapa, karena berkali-kali sudah disampaikan. Namun jika masih ada hal-hal yang belum dipahami, nanti bisa kita lakukan secara offline ya di kampus ataupun mungkin online. Nah, kalau online yang begini tuh nggak harus banyak-banyak. Ya, saudara misalkan minta penjelasan bagaimana caranya, nanti saya buatkan link, kita ngobrol di situ, itu juga bisa kita lakukan. Yang jelas saya berharap saudara memahami ya perkuliahan kita, karena saudara ini akan menjadi seorang yang profesional dan spesialis dalam pendidikan agama Islam. Nah, karena itu harus sudah mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang terkait dengan problem yang dihadapi dalam pendidikan agama Islam. Nah, itu saja ya teman-teman. Mohon manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi tugas dari mata kuliah ini tidak tiba-tiba ya. Jadi berproses dari mulai UTS sampai ke UAS. Nah, jadi kalau minta soal, saya kesulitan untuk memberikan soalnya seperti apa. Nah, itulah ya hal-hal yang memang harus diperhatikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Walaupun seandainya pun masih belum jelas, ya silakan bisa WA saya atau kita ngobrol di online ya dengan link yang mungkin nanti saya sediakan. Dan saya juga bisa menyesuaikan dengan waktu yang saudara berikan ya. Kalau saudara ada kesempatan, saya ada kesempatan, ya nanti bisa kita melakukan online seperti ini. Nah, itu saja ya
penjelasan saya terkait dengan pelaksanaan UAS. Nah, sebelumnya saya berharapkan saudara bisa membaca materi dari mulai pertemuan 1 sampai sebelumnya, sebelum kelas itu nanti saya arsipkan. Kalau kelas itu saya arsipkan, berarti saudara sudah tidak bisa membuka lagi. Nah, karena itu silakan dimanfaatkan kelas ini sebaik-baiknya, dan sebentar lagi saudara akan memasuki semester kedua. Artinya mindset saudara harus memang berubah ya dari sebelumnya, sehingga nanti saudara sudah memahami tugas fungsi sebagai mahasiswa, sebagai guru atau sebagai pendidik ya, pendidikan agama Islam, sehingga memiliki sikap yang terbaik. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.